Kenapa itu dilakukan di minggu kedua katakanlah? Karena seperti yang tadi disampaikan, kelas luring itu lebih ke fungsinya adalah mengevaluasi, mereview, dan monitoring terhadap kegiatan kelas daring. Jadi kalau kelas luring dimulai dari hari pertama, tentu itu akan keluar dari substansi mengapa kelas luring itu ada. Jadi kelas luring itu sekali lagi ada lebih kepada teknis review, evaluasi terhadap pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring akan dimulai setelah siswa dibekali kehadiran pembelajaran daring sebelumnya, sehingga pada posisi luring itu sudah tahu kekurangan apa yang mau ditanyakan, kelemahan apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah nanti teknisnya dari 13 kelas itu di minggu kedua itu katakanlah di hari ke-9 ada 2 kelas. Pertama misalnya kelas A dan kelas B itu akan datang. Jadi pesertanya akan datang ke lokasi tertentu nanti yang akan kami sampaikan di sesi di materi selanjutnya. 2 kelas ini akan mengikuti pembelajaran luring sehari penuh. Kemudian mereka kembali, katakanlah tadi itu kelas A dan kelas B, kemudian kelas C, D, sampai M itu semua online, semua daring. Nah, di hari kemudian, kelas A dan B kembali daring, maka kelas C dan D yang datang ke lokasi tatap muka. Dan begitu selanjutnya bergilir. Maka di dalam pembelajaran A1, kemungkinan masing-masing kelas itu akan kebagian 3 kali luring plus 1 kali luring ujian. Nah, prinsip dari kelas luring ini memang dilakukan terbatas, tidak setiap hari untuk setiap kelas, tetapi harapannya pada saat mereka hadir, itu sangat efektif untuk mengevaluasi, mereview hasil pembelajaran daring. Fokus kegiatan pada saat luring atau pada saat tatap muka itu lebih ke review, pelafalan, percakapan, kemudian evaluasi secara umum. Nah, lokasinya ini mohon jadi perhatian teman-teman sekalian, calon peserta, bahwa lokasi yang sudah ditentukan adalah di Politeknik Madira Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Jadi luring ini adalah pendukung kualitas ya, bukan fasilitas utama. Mengenai lokasi, ini juga bagian dari seleksi ya. Kami harapkan lokasi yang cukup menantang ini ya menjadi ujian bagi teman-teman calon peserta yang memang bersungguh-sungguh bahwa jarak bukan halangan jika memang punya keinginan. Lanjut Pak Rifki. Lulus sedikit. Nah, di samping kelas daring dan luring, kami pun menyediakan LMS, Learning Management System. Kemudian ini sebelum ke LMS ada jadwal harian. Jadi teman-teman nanti yang terpilih dan akan mengikuti pelatihan selanjutnya, waktu pembelajaran itu di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Nanti ada jeda istirahat sekitar 20 menit diantaranya. Dan pukul 13 sampai dengan pukul 16 itu jika diperlukan. Mungkin pada saat persiapan ujian butuh waktu tambahan di sore hari, mungkin nanti akan ada kelas sore. Tapi itu opsional. Yang pasti adalah jadwal setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kembali ke metode pembelajaran, di samping luring dan daring, kami pun menyediakan LMS, Learning Management System, dengan fungsi yang utama adalah sebagai pusat belajar mandiri. Nanti di sana teman-teman dapat mengakses materi teks, audio, video, tugas, kuis, latihan, semua ada di sana. Kemudian fungsi LMS juga adalah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar. Dan yang terpenting juga
fungsi LMS adalah alat kontrol kedisiplinan dan monitoring progres. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas terlambat, itu akan otomatis terdeteksi. Bahkan kami akan mencoba mengintegrasikan LMS ini dengan sistem daring, sehingga login pada saat pembelajaran daring itu akan kedetek teman-teman terlambat atau tidak. Dan tentu saja yang terlambat berarti telah melanggar tata tertib nanti yang akan kami berikan. Lanjut Pak Rifki. Nah, ini ada fasilitas yang menjadi hak peserta nanti yang terpilih. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa fasilitas ini memang hak calon peserta, tetapi yang perlu kami tegaskan, fasilitas bukan alasan utama untuk mengikuti program ini, ya. Karena mungkin fasilitas itu tidak juga terlalu menarik sebenarnya jika melihat lokasi dan lain-lain, ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti fokusnya ke fasilitas, siap-siap saja akan kecewa, karena memang bukan substansinya di situ. Nah, nanti fasilitas yang akan kami berikan dari Disnaker Trans itu, yang pertama tentu pelatihan bahasa dari A1 sampai A2 dengan model yang sudah tadi disebutkan, model hybrid. Kemudian teman-teman juga akan dapat buku kurs atau kursbuch, kemudian ada ubungsbuch, buku latihan, kemudian tentu ada akses ke LMS. Kemudian teman-teman juga akan dapat paket internet bulanan khusus untuk belajar. Jadi nanti peserta yang terpilih yang berlanjutkan ke sesi berikutnya akan ada fasilitas pemberian data paket internet setiap bulan. Ya. Kemudian pada saat sesi luring atau kewajiban hadir secara tatap muka, nanti teman-teman pun akan difasilitasi berupa penggantian uang transportasi, kemudian ada akomodasi dan ada konsumsi. Jadi nanti transportnya diganti, kemudian ada penginapannya, kemudian ada makannya, konsumsinya. Nah, teman-teman mungkin di sini terlihat Rp100.000 apakah cukup? Ini misalnya saya dari Bogor ke Majalengka, mungkin pakai bus pun kurang kayaknya kalau PP. Nah, inilah kenyataannya ya teman-teman. Bagaimana teman-teman yang benar-benar bersungguh-sungguh menyiasati pembiayaan fasilitas yang mungkin tidak cukup memuaskan, tetapi sekali lagi saya yakin bagi mereka yang punya tekad yang kuat, ini bukanlah sebuah halangan. Pasti akan dicari caranya. Dan sedikit revisi nanti karena nanti sebagian waktu dilalui atau dilakukan pada saat bulan Ramadan, maka konsumsi dari jatah hanya 3 kali menjadi 2 kali, karena di bulan Ramadan itu tidak ada sarapan, jadi buka puasa dan sahur, maka jatah sarapannya itu akan menjadi tambahan untuk biaya transportasi. Nah, teman-teman sekalian juga perlu kami ingatkan bahwa lokasi akomodasi atau lokasi penginapan ke lokasi pembelajaran itu berjarak kurang lebih 3,5 km. Bagi yang senang jogging silahkan di jalan kaki, tapi bagi yang tidak mungkin bisa menggunakan transportasi umum atau membawa kendaraan pribadi, tidak masalah. Lanjut Pak Rifki. Nah teman-teman sekalian, tentu saja pelatihan ini ada maksud dan membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian bahwa ada peluang seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Kabid, ada peluang ke Jerman. Makanya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat memfasilitasi teman-teman untuk memenuhi kualifikasi tertentu untuk dapat mengakses peluang ini di Jerman gitu. Yang paling umum saat ini yang tersedia, yang pertama adalah jalur Ausbildung atau pelatihan vokasional. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Ausbildung, saya review sedikit bahwa
Ausbildung adalah pelatihan. Jadi posisinya nanti teman-teman ke Jerman menggunakan visa student, visa pelajar atau peserta pelatihan, bukan visa pekerja. Sistemnya dikombinasikan antara belajar di kelas dan praktek di industri. Jadi dalam seminggu ini ada sesi belajar di kelasnya, kemudian ada sesi praktek di perusahaannya. Durasinya sekitar 3 tahun biasanya rata-rata. Syarat minimum bahasanya B1. Minimum ya, artinya ketika B2 itu jauh lebih baik dan peluangnya lebih terbuka. Karena ada beberapa jurusan tertentu seperti teknik, seperti jurusan informatik, itu wajib mensyaratkan level di atas B1. Tetapi yang minimum B1 masih ada ya yang bisa masuk. Kemudian manfaat dari mengikuti pelatihan vokasional di Jerman atau Ausbildung ini adalah peserta akan mendapatkan uang saku dari tempat praktek di industri di Jerman. Jadi yang menyediakan uang saku ini adalah dunia industrinya, bukan sekolahnya. Termasuk membayar sekolah juga dari dunia industri itu. Nah, besaran uang sakunya antara 850 sampai dengan 1.300 euro per bulan. Kalau sekarang tinggal dikali 20.000 aja, kurang lebih ya. Dan potongan untuk peserta pelatihan Ausbildung ini sedikit beda dengan yang bekerja, karena untuk student itu potongannya bukan berupa pajak, tetapi ada administrasi saja. Nah, targetnya yang mengikuti peserta Ausbildung ini idealnya adalah usia 18 sampai 28 tahun. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa dari sisi user di Jerman, pemerintah Jerman